Shalom, saudara-saudara sekalian. Shalom, brothers and sisters. Kita hari ini akan merenungkan dari Markus pasal yang ke-7. Today we will contemplate from Mark 7. Kita membaca ayat 31 sampai dengan 37. We will read verses 31 to 37. Saya membaca kira-kira berapa ayat nanti. Saudari Ingrid penerjemah akan melanjutkan di ayat yang berikutnya. Saya baca ya. Mulai 7 ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. And Jesus charged them to tell no one. But the more he charged them, the more zealously they proclaimed it. And they were astonished beyond measure, saying, He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkatilah renungan pada hari ini. Father, bless today's contemplation, Supaya sungguh-sungguh memberkati kami semua. so that this will bless us truly. Dan berkati hamba-Mu yang menguraikan dan juga untuk para penerjemah. Bless Pastor Billy who will preach and also the translators. Kami menyerahkan renungan ini di dalam berkat dan anugerah-Mu. We lay today's words only into your hands and into your grace. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. In Jesus' name we pray and give thanks. Amin. Amen. Nah, so ini adalah satu bagian yang sebetulnya kalau kita bandingkan ya dengan Injil sinoptik yang lain itu nggak ada paralel gitu, nggak ada paralel di Matius, di Lukas. So if we compare this part with other parts in the Bible, there's no parallelity, like in Mark or in Lucas. Ya, ini adalah ya kalau di dalam istilah teologi biasa disebut ini special material ya, maksudnya ini perikop yang kita menjumpainya hanya di dalam Injil ini saja. So this is a special passage which we only find in this book. Memang ada seperti summary-nya sih ya, itu ya summary misalnya di dalam Matius 15 ya, sedikit mirip-mirip dengan perikop ini, tapi jauh lebih pendek. Of course, there is also a summary which is similar in Mark 15, but it is much shorter. Biasanya saya di dalam passage yang sangat khusus seperti ini ya, kita bisa melihat profil teologi dari kitab ini dengan sangat jelas. Usually in such a short passage like this, we can see the profile of theology very clearly. Nanti kita akan melihat bagian ini. And we will talk about it later. Tapi kita membaca sekali lagi di sini ya, waktu saudara melihat di dalam ayat tadi ya, ini sebetulnya kita bisa mengatakan Markus ini di dalam penulisannya itu dia mencoba untuk mengaitkan dengan janji atau nubuatan di dalam Perjanjian Lama. We can see that in this passage that Mark connects it with the covenant in the Old Testament. Atau the prophecy ya, Or the prophecy in the Old Testament. Ya, sudah misalnya kita membaca di dalam Yesaya 35 ya. Kita membaca Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Saya membaca nanti juga bisa dibacakan di dalam ini Inggris atau Jerman ya, tergantung ini terjemahan, tapi saya baca. Let's read Isaiah 35. Yeah, 35 verse 5 and 6, so I read for you. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Terjemahan.
Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. For waters break forth in the wilderness, and streams in the desert. The burning sand shall become a pool, and the thirsty ground springs of water. Ya, so kalau sudah membaca di sini ya, itu Yesaya itu sebetulnya pasal-pasal sebelumnya itu bicara tentang God's judgment, bicara tentang penghakiman Allah. So in the previous passages of Isaiah, we are talking about God's judgment. Tapi terus kemudian ditutup dengan apa ya? Ini ya semacam janji nubuatan eskatologi gitu. However, it ends with a prophecy that is eschatologic. Ya, eschatological prophecy gitu ya. Ini bicara tentang joy, bicara tentang sukacita yang dijanjikan deh, seperti sudah membaca di dalam ayat 5 dan 6 tadi. And this eschatological prophecy is actually can be seen in verses 6. Sehingga waktu saudara membaca tadi perikop Markus ya, kita bisa melihat di situ ya, cukup jelas kalau orang mengerti Yesaya ini, yaitu bahwa penggenapannya ya, ini eschatological prophecy ini itu sudah arrive ya, digenapi di dalam Kristus ya, dengan dia mencelikkan mata orang buta, dan di dalam perikop kita khususnya yaitu membuka telinga yang tuli. So when we read in Mark, we can see that this eschatological prophecy has been fulfilled, where Jesus opens the eyes of the blind. Dan juga especially ini ya, apa itu the deaf ear itu kan juga open gitu, terutama lah ceritanya kan tentang ini ya. And he also stops the deaf of the ears. Waktu saudara membaca di dalam Yesaya 35 ya, ayat yang kedua, di situ 35 ayat 2 dikatakan ini ya, 2b ya, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. So when we read from Isaiah 35 verse 2b, the glory of Lebanon shall be given to it, the majesty of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord, the majesty of our God. Nah, so waktu kita membaca di dalam Markus 7 tadi ya, Tirus dan Sidon itu ya tidak lain tidak bukan adalah Lebanonnya Yesaya 35 itu. So when we read from Mark, the region of Tyre and Sidon is not the same as in Isaiah. Precisely adalah the Lebanon of Isaiah maksud saya. Is the Lebanon of Isaiah. Ya, jadi ini penggenapannya Yesaya 35 itu jelas sekali di dalam Markus 7 ya. So the prophecy of Isaiah 35 is very clear in Mark 7. Maksudnya di sini berarti itu salvation, keselamatan itu sudah sampai ke bangsa-bangsa lain, bukan hanya bagi Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. So we can see that not only the Israelites were saved, but also the other nations. Ya, salvation itu has come to the Gentiles as well ya. Bukan only for Israel, tapi juga also for the Gentiles. So, waktu kita membaca di dalam, balik lagi kepada Markus ya, so ya, Markus pasal yang ke-7, saudara membaca ini ada gestur yang ya menarik di sini ya. So when we read again from Mark 7, we see a very interesting gesture. Yaitu waktu dikatakan Yesus memisahkan dia ya dari orang banyak. Sehingga mereka ini maksudnya Yesus dan dia gitu. Mereka sendirian, mereka berdua sendirian. So it says Jesus separates from them. Ya. Ayat 33 ya, Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka berdua ini sendirian. So in verse 33, taking him aside from the crowd privately. Ya, sehingga mereka berdua ini sendirian ya. So that they both were only alone. Yesus menghargai, melihat, ya, mengetahui, mengenal
problem orang ini secara personal. Jesus recognizes and knows the problem of this person personally. Ya, Yesus sering sekali di dalam pelayanannya diikuti oleh banyak crowd ya, the crowd yang mengikuti dia selalu boleh dikatakan ya di dalam pelayanan publik ya, di dalam his public ministry itu ya we can say almost always ya, accompanied by the crowd gitu. Tapi di dalam bagian ini kalau sudah membaca ini Yesus sampai ya memisahkan dia dari the crowd itu kan ya, berarti ada atensi personal di sini. So usually during Jesus' ministry, there's always a crowd following, but here we see that he separates him from the crowd. Ya, orang ini diperlakukan sebagai unique individual di hadapan Yesus atau oleh Yesus. So this person is treated as a unique individual in front of Jesus. Lalu terus kita membaca dia ini ya menyentuh ya ini apa again another gesture touching ya touching yaitu memasukkan jarinya ke telinga orang itu dan meludah meraba lidah orang itu. And yet there is another touching gesture where he put his fingers into his ears and after spitting touched his tongue. Ya, saya baca di dalam komentari, nah ini apa tafsir yang menarik dikatakan ya touching ini ya ini kalau saya baca saya kutip saja in touching the man Jesus repeats his radical identification with needy and sometimes ritually unclean people. Saya terjemahin ya. Jadi di dalam ini ya sentuhan ini ya apa Yesus ya ini di sini menyatakan identifikasi radikalnya bersama dengan orang-orang yang membutuhkan ini even the marginal dan sebagainya dan apa itu seringkali juga orang-orang yang najis itu orang-orang seperti sakit kusta misalnya ya gitu. Nah ini berarti Yesus itu kamu terjemahin kalimat terakhir ini aja ya. Yesus berarti berada bersama dengan mereka. So through this touching, we can see that also many people who are even sick. Enggak, kalimat terakhir aja yang kamu tadi saya kan ngomong itu dari bahasa Inggris, saya sudah terjemahin ke bahasa Indonesia. Kamu tinggal terjemahin kalimat terakhir. Yesus ada bersama dengan mereka. So Jesus was with them. Ya, jadi saudara melihat di sini dia nggak tenggelam dari ini ya, kerumunan orang banyak gitu, tapi Yesus mengkhususkan diri bersama dengan satu orang ini gitu. So Jesus puts himself into this position where he is only for this person there. Schlatter seorang penafsir ini ya penafsir New Testament, penafsir Alkitab lah dari Jerman. Schlatter mengatakan bahwa ya ini ya seringkali physical contact ini adalah merupakan ekspresi dari belas kasihan Yesus. Schlatter, a German interpreter of the Bible, says that this touching is an expression of Jesus' compassion. Ya, an jadi expression ini of Jesus' compassion. Ya, jadi expressing Jesus' mercy, Jesus' compassion, solidarity with the poor, with the sick people, dan seterusnya gitu. Jadi saudara melihat di sini ada kekhususan ya. Setiap orang itu kalimat yang terakhir ini aja ya. Ada kekhususan setiap orang itu dikenal secara pribadi, diperhatikan secara pribadi oleh Kristus. So we see that there's an exclusivity that Jesus takes cares and pays attention to the people. Especially the needy, the sick, and the marginal. So, saudara membaca ini ya, lalu terus kemudian ada ya meludah ya, saya meludah dan ini kalau kita membaca di dalam komentari memang seringkali saya pada saat itu kepercayaan pada saat itu ludah dari certain persons itu dipercaya ada healing power, especially waktu disertai accompanied by conversation. So at that time, many believed that the spitting
can heal someone, especially in Especially context speaking of certain persons, ya. of certain Speaking, person yeah. can heal, and especially with a conversation. Yeah, accompanied with conversation. And of course, di sini in this case the conversation is the word spoken by Jesus. Maksudnya ini adalah firman yang keluar dari mulut Kristus ya, ini ya, bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi ada firman yang keluar dari mulut Kristus di sini. So there is the word that came out from Jesus' mouth, and not only a normal conversation. Ya, saudara melihat juga di sini Yesus ya, setelah dia meludah, lalu terus kemudian meraba lidah orang itu. So we see here after Jesus spit and touched his tongue. Ya di situ memang di dalam kepercayaan pada saat itu ya, saya ini orang yang tadi ya, yang orang-orang tertentu ya ada kuasa, lalu terus kemudian ludahnya itu dioleskan pada area yang dia sakit itu. Gitu. So at that time there was the belief that the spitting can heal, especially on the place where it touched the spit. Ya, di area of sickness ya, maksudnya ini area yang dia itu sakit itu. Dan again tadi kita bilang accompanied by conversation, tapi juga accompanied by prayer ya, accompanied by by prayer. So not only accompanied by the conversation, but it is also accompanied by the prayer. Ya, saudara melihat di sini ya Yesus sang anak Allah ya melakukan mengakomodasi ya kepercayaan pada saat itu. Gitu. So we can see Jesus as God's Son accommodates this belief of that time. belief. Ya, so itu ludah ya saya di dalam pengertian ini ya kuno pada saat itu ya dalam ancient understanding itu kan ya sampai sekarang sih kita bisa mengatakan ini kan ya kind of bodily excretion ya, ini sesuatu cairan yang keluar dari tubuh gitu. So at that time we can say the spitting is actually bodily fluid excretion. Ya, excretion. Dan ini tentu di dalam pengertian soteriologi ya dikaitkan dengan doktrin keselamatan ya. Dekat sekali sebetulnya dengan darah yang suatu saat juga akan keluar dari tubuh Kristus, darah yang menyembuhkan itu tentu saja di dalam pengertian yang rohani ya terutama. And this resembles also the blood of Jesus that came out, of course, in a spiritual way. Ya, jadi ini ada certain anticipation of the blood of Jesus later on gitu ya. Jadi ini semacam ya antisipasinya gitu. So there's a certain type of anticipation for Jesus' blood later on. Ya, pengertiannya jadi ya kita bisa bilang kuasi sakramental ya di sini ya. Kuasi sakramental di dalam pengertian apa itu ya menunjuk kepada darah Yesus Kristus yang akan menyembuhkan ya orang-orang yang tuli rohani. So we can say that there's a sacramental aspect where Jesus uses his blood to cleanse or to heal people who are deaf, to open the ears of people who are deaf spiritually. Ya, jadi sekali lagi saya yang ditekankan di sini tentu bukan material sign-nya, bukan gitu, bukan tentang ludahnya, gesturnya dan sebagainya, tapi ini pada pribadi Yesus ya yang sanggup untuk menyembuhkan. So we don't want to emphasize the spitting here and the gesture of spitting, but we want to emphasize Jesus who can heal. Jesus works, Jesus compassion, Jesus mercy, and Jesus also mercy. along with it the authority of His word. Jadi Yesus dan ini ya dan tindakan belas kasihannya dan kuasa firman-Nya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi waktu saudara membaca di dalam bagian ini, saudara bisa melihat bagaimana ya digambarkan dengan cukup detail ya sebetulnya itu apa proses kesembuhan ini. Gitu. So when we read here, we can see how detailed the healing process is. Yesus kemudian di dalam ayat ke-34 dia menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. And in verse 34,
And looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephata, that is, be opened. Lalu kemudian ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. And in verse 35, and his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. Ya, sayang di dalam bahasa Inggris kurang kuat ya, tongue release gitu aja ya tadi ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu lebih dekat dengan bahasa Yunani ya. So unfortunately, the translation in English, his tongue was released, is not correct. Strong ya. Bukan not strong enough. Yeah, not strong enough. Benar. The Indonesian translation is certainly closer to the original Greek language. Ya, waktu di sini dikatakan ini ya, terlepas pula pengikat lidahnya. Sebenarnya di dalam Greek itu kalimatnya ada the chain of his tongue itu broken gitu ya. The chain of his tongue was broken. Di sini bahasa Indonesia pakai pengikat lidahnya itu ya, terlepas pula lah. So in Greek, it's the chain of his tongue was broken. Ya, jadi waktu saudara membaca itu ya, chain broken, ya chain of his tongue atau dalam bahasa Indonesia pengikat lidahnya itu terlepas gitu ya. Dan saudara melihat di sini ada image of liberation ya. Di sini ada gambaran pembebasan. So when you read the chain of his tongue was broken, you can see there's liberation. Ya. Sign of liberation. Kekristenan itu adalah tentang pembebasan, saudara. So Christianity is about liberation. Sayang orang outsiders perspektif ya, seringkali melihat kekristenan itu justru ikatan. Kekristenan itu adalah pembebasan. Unfortunately, many people view Christianity as the opposite. Ya, seperti kayak Christianity is quasi imprisonment gitu ya, as if it's an imprisonment. Padahal sebetulnya itu lebih cocok kita bilang pembebasan. Wah, Yesus datang bukan untuk memenjarakan orang, saya bukan. Jesus didn't came to imprison human beings, rather he came to liberate us. Ya. Dia itu datang untuk membebaskan kita. Jadi ini gambaran, kamu terjemahin kalimat terakhir ini aja ya. Gambaran liberation ini sangat-sangat penting. So this picture of liberation is very important. Ya. Orang yang justru nggak mengenal Kristus ya, hidupnya itu terpenjara, hidupnya terikat. Those who do not know Christ, their lives are imprisoned. Mereka yang mengenal Kristus dan kebenarannya, ya, mereka dibebaskan, mereka itu mendapati, mereka diberikan, mereka menerima true freedom di dalam kehidupannya. Those who know Christ, their lives are liberated and freed. Apa sih liberation-nya, apa sih kebebasannya, apa sih? So what is the liberation here? Yaitu manusia jadi bisa bebas mendengar perkataan Allah, bisa mendengar the word of God. Itu kebebasan, saudara. So that people can freely or liberally listen to God's words. Ya, orang yang tuli, dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa mendengar firman Tuhan. A deaf person cannot hear, and especially cannot hear God's words. Nah, so kalau membaca di dalam Injil ya, itu pengertiannya itu bukan hanya jasmani saja, tentu ini literal ya, jasmani kita percaya gitu. Tapi juga ada pengertian spiritual di sini. So when we read in the Gospels, we don't talk about it as physically, but we also talk about it spiritually. We don't talk merely about physically gitu ya. Physically certainly included, but not merely gitu. Ya, tapi ya juga termasuk spiritually. Coba ini lagi dong, kamu ini lagi. So we don't talk about it merely physically, but also spiritually. Ya, jadi both physically and ya, especially spiritually gitu. So, jadi sudah melihat di dalam bagian ini ya, ini apa? Saudara melihat di sini kan Yesus kan membebaskan dia ya daripada ketuliannya itu ya. Dan dari pembebasan itu dikatakan di sini ayat 35 terakhir itu dia bisa berkata-kata dengan baik. So we see that Jesus liberated him from the death,
And we can see in verse 35, and his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. Ya. Apa bahasa Inggrisnya? He spoke apa? Plainly. Plainly ya. Ya. Oke, kamu pakai terjemahan apa ya? Pakai ESV. ESV ya, oke. Ya di sini bahasa Indonesia Pak, dia berkata-kata dengan baik. Ya, saudara mungkin ada pertanyaan seperti ini ya. Duh, telinganya dibuka, kenapa nggak ditulis lalu ia mendengar dengan baik? Kan sebetulnya lebih nyambung ya. Jadi setelah ini telinganya disembuhkan ya, terus kemudian ya dia harusnya bisa mendengar dengan baik. Kenapa di sini dikatakan berkata-kata dengan baik? So instead of saying after his ears were opened and he can hear well, why is it here written he spoke plainly? Ya, saya pikir jawabannya juga sudah ada di dalam ayat 35. Ayat 35 ini sendiri mengaitkan antara telinga dan lidah. And the answer is also in verse 35, where there's a connection between the ears and the tongue. Sudah kita tahu ya, orang yang tuli ya, nggak bisa mendengar, itu juga nggak bisa berbicara, maksudnya bisu. Karena apa? Ya karena dia nggak pernah tahu bagaimana orang berbicara. So as we know, people who are deaf, they also cannot speak because they don't know how to speak. Ya, karena mereka nggak pernah mendengar bagaimana orang berbicara. And they never hear how people talk. Ya, orang yang nggak mendengar, dia nggak bisa berbicara. Gitu. So if you cannot hear, then you also cannot speak. Maka di situ kita melihat di sini ya ada kaitan antara orang mendengar firman dengan berkata-kata, memperkatakan firman. Dengan kata lain ya kesaksian maksudnya. So there is a connection between people who can hear God's words and who can also speak about it, which is becoming his witness. Betul. Waktu saudara bisa mendengar firman Tuhan ya, itu bukan berhenti pada mendengar loh. Kita mendengar itu kita bisa berkata-kata dengan baik harusnya setelah kita mendengar, yaitu memperkatakan firman itu kembali. So after hearing God's words, we don't only stop there and hear it, but we can also speak about it. Ada yang salah, kalau kita hanya mendengar, tapi terus kemudian kita tetap bisu. Ini doesn't make any sense sebetulnya. Orang yang bisa mendengar tuh nggak harusnya bisu. There is something wrong if we only listen, but we don't speak about it, because people who can hear should not be mute. Ya, atau kita bisa mengatakan kalau kita bisu, jangan-jangan mungkin juga tuli rohani gitu ya. Makanya bisu juga gitu, makanya nggak pernah berbicara, makanya nggak pernah memperkatakan Injil. Mengapa ya? Jangan-jangan juga tuli rohani, nggak ya dengar tapi nggak mendengar, melihat tapi nggak melihat, ya alias ya tuli rohani. Or we can also say maybe we are deaf spiritually because we also never speak about God's words. Saya harap sih tidak demikian ya dengan kehidupan saudara dan saya. I hope this is not the case for us. Ya, tapi ini bisa menjadi peringatan untuk kita gitu. But this can be a warning for us. Sekali lagi ya, orang yang mendengar firman itu harusnya memperkatakannya gitu. Karena yang mendengar, yang tidak tuli, ya dia berkata-kata dengan baik. So once again, if we can hear God's words, then we should be able to speak about it. Maka itu juga saudara membaca di dalam cerita ini ya wajar sih sebetulnya ya kalau orang ini terus kemudian memberitakannya, orang dia sekarang bisa mendengar dan karena itu dia juga bisa menceritakannya, wajar kan sebetulnya kan ya. So when we read about it here, it's very obvious because once his ears were open and he can hear, then he can speak about it. Tapi yang menarik justru, ini tipikal Markan theological profile ya di sini ya, Mark's theological profile. Sudah membaca di situ Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. But what's interesting in Mark's theological profile, Jesus also told them not to tell anyone about it. Mengapa ya saya pertanyaannya? But why is that so? Bukankah diperkenalkan lebih baik kan ya supaya orang lebih banyak yang mengenal Kristus, kok malah dilarang bersaksi di sini? Isn't it better to tell others so that they know about God's words? Why should he tell no one? Dan ini bukan satu-satu kalinya saya di dalam Injil Markus ya ada larangan, maksudnya command to be silent ini ya, bukan di sini satu-satunya, tapi ada di dalam bagian-bagian yang lain. Actually quite ini ya di repeat terus-menerus gitu.
And this is not the only time where Jesus commanded them to be silent, but also we can find it in other passages. Yang mau dikatakan oleh Markus sebetulnya adalah ya, orang mengenal Yesus ya, sekali lagi ya, merely hanya by his miracles alone, itu knowledge-nya itu inadequate sebetulnya. So once again, here in Mark, people who know Jesus, they merely know it through the miracles. Bukan itu maksudnya. If people only know Jesus merely by his miracles atau by his miracles alone, ya, then they do not know Jesus adequately. Their knowledge is inadequate knowledge, because true knowledge itu not only by his miracles alone. Jadi sekali lagi ya, pengenalan akan Kristus itu ya, pengenalan akan Tuhan yang sejati, itu nggak bisa hanya melalui mujizat saja, nggak bisa ya. Itu cenderung akan bikin apa ya? Kamu terjemahan yang terakhir ya. Pengenalan yang hanya melalui mujizat saja cenderung akan membuat distorted picture of Jesus. So knowing Jesus only through miracles will cause a distorted picture of Jesus. Sorry, distorted ya saya bilang tadi ya. Yeah. Ya oke, good. Jadi orang akhirnya salah mengerti gitu. Orang nggak mengenal gitu. Akhirnya salah mengerti gitu. People will misunderstand and they will not know Jesus. Lalu kalau begitu masih bagaimana ya? Apa dong berarti solusinya kalau demikian? So what is the solution then? Ya, kalau saudara membaca di dalam Markus itu jelas ya. Ini apa the full revelation itu mesti menunggu ya. Full revelation of the ultimate mystery ini ya, who Jesus is, itu menunggu pada kayu salib itu. So the ultimate revelation of who Jesus is waiting for the cross. Waktu saya membaca misalnya ya di dalam Markus, kita membaca Markus 15 ya. Let's read Mark 15. Ayat yang ke-39. Verse 39. Nah, di situ ini Yesus disalib ya di situ di dalam peristiwa ini. So in this occasion Jesus was on the cross. Lalu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus ya, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Verse 39, and when the centurion who stood facing him saw in the way he breathed his last, he said, truly this man was the Son of God. Saudara perhatikan ya di dalam bagian ini ya, nggak ada lagi command to silence, nggak ada. So in this part, there is no more command to silence. Ya, nggak ada perkataan, jangan menyebarluaskan ini ya, jangan bilang-bilang bahwa saya anak Allah. Nggak ada sama sekali, saya. Karena apa? Karena inilah momennya gitu. Silakan ya memberitakan Kristus itu adalah anak, dan terutama, maksudnya Kristus adalah sang anak Allah ya, dan terutama di dalam peristiwa kayu salib. So there is no command to silence this, and instead it is said that you should spread truly that Jesus is the Son of God. Terutama yaitu waktu orang mengenalnya dari perspektif salib. And especially when you know this from the perspective of the cross. Ya, saya kita kalau hanya mengenal Tuhan di dalam pengertian, oh ya karena saya pernah berdoa lalu ditolong Tuhan gitu ya, nggak salah sih, saya nggak salah. So if you only know God through prayers and God answers them, there's nothing wrong. Ya, tapi ini sekali lagi ya saya bisa tidak cukup sebetulnya gitu. But this can also be insufficient. Kita kalau betul-betul mau mengenal Kristus, kita harus mengenal Kristus melalui peristiwa salib. So if we want to truly know Jesus, we have to know him through the cross. Kalau kita nggak bisa menerima peristiwa salib, buat kita itu sesuatu yang terlalu mempermalukan ya, absurd buat kita, dan kita nggak mungkin bisa mengenal Kristus yang sejati. If we cannot accept the cross and we think it is absurd, then we cannot know the true Christ. Terakhir saya waktu sudah membaca di sini ya, dikatakan balik lagi ke Markus ini ya, Markus pasal 7 tadi, kita membaca
di dalam ayat yang terakhir, yaitu mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. And we read in verse 37, and they were astonished beyond measure, saying, he has done all things well. He even makes the... Nggak sampai situ saja. He has done all things well. Ya, ini, does it sound familiar to you? Maksudnya ini familiar nggak ya untuk kita gitu? Ini saudara bisa ketemu ayat ini ya. Dia menjadikan segala sesuatu baik. Ya, itu adalah di Genesis kan sebetulnya. Saudara bisa ketemu ini di peristiwa penciptaan sebetulnya. We can also find this where he has done all things well in Genesis during the creation. Ya, maksudnya ini dekat sekali ya saya perkataannya. Itu setelah Allah menciptakan lalu terus kemudian 1 ayat 31 Genesis verse 31 ya, chapter 1 verse 31. Situ kita membaca, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. And so we can see in Genesis 1 verse 31, and God saw everything that he had made, and it was very good. Ya, waktu sudah membaca di dalam Markus 7 ya, kalimatnya dekat sekali ya. Bukan Yesus yang mengatakan, tapi orang-orang yang ada di sana ya, orang-orang yang heran dan tercengang dan takjub itu, mereka yang mengatakan kalimat itu ya. So when we see from Mark 7, he has done all things. This is very similar to Genesis, but this is also not said by God himself, but from the people there who were astonished. Maksudnya Markus sengaja ya mencatat bagian ini, mau mengatakan apa? So what does Mark want to say here? Yaitu bahwa Yesus ini sebetulnya sedang menggenapkan peran Allah dan bahwa dia sendiri adalah Allah. He wants to say that Jesus has fulfilled that he is God. Ya, dia fulfill the role of God and he himself is God. Jadi, saudara melihat ini ya, karena yang bisa menjadikan segala sesuatu baik itu adalah ya hanya Allah gitu ya, bukan manusia. Bukan manusia nggak bisa menjadikan segala-segalanya baik. Itu pekerjaan Allah gitu. So we can see here that only God can do all things well and not human. Saudara juga bisa melihat di sini ya, since itu rujukannya dengan Genesis, meaning in reference to theology of creation. So we can say here in the Gospel of Mark juga we are talking about the new creation. Jadi saudara melihat di sini ini bicara tentang penciptaan baru ya. Kita bicara tentang new creation gitu di dalam Injil. So here we can see in correlation to Genesis that this in Mark is the new creation. Ya, apa artinya new creation? Ya berarti bukan cuma di dalam pengertian jasmani, tapi juga di dalam pengertian spiritual. Ya. So what is this new creation? It is not only in the understanding of physically, but also in spiritual. Ya, maksudnya waktu Yesus di sini ya, membuka telinga yang buta, telinga yang tuli itu ya, membuka mata yang buta, lalu terus kemudian melepaskan pengikat lidah ya. Ini again ya, bukan cuma di dalam pengertian physical, tapi juga spiritual. And here when Jesus opened the ears of the deaf and the eyes of the blind, and release the tongues, he talks here not only physically but also spiritually. Ya, artinya apa, saya? So what does this mean? Yaitu bahwa orang yang tadinya itu nggak bisa mendengar perkataan Tuhan, sekarang itu dibuka telinganya sehingga mereka bisa mendengar secara spiritually perkataan Tuhan bagi diri mereka. So those who couldn't hear God's words previously, they were opened. Their ears were opened, and now they can hear God's words spiritually for themselves. Sekali lagi, saya waktu kita datang ke gereja, ya waktu saudara beribadah, harap saudara bukan cuma mendengar secara akustik, secara fenomena fisik belaka gitu ya, tapi akhirnya terus kemudian tetap binasa dan nggak ada iman yang bertumbuh. So when we come to church, we should not only listen
and we forget and not only listen physically. physically, but we should also listen spiritually. We should also understand spiritually. Jadi ini mendengar bukan cuma like physical phenomenon atau fenomena gitu ya, bukan. Tapi ini bicara tentang spiritual hearing ya. So we are not only listening as a phenomenon physically, but we can also hear spiritually. Ya, harap di dalam kehidupan kita ya, saya waktu kita membaca firman Tuhan ya, itu berbicara secara pribadi dan kita menerimanya itu seperti dari Tuhan sendiri karena memang ini adalah perkataan Tuhan. So when we hear about God's words, we hope that we can accept it because this is truly from God. Ya, orang ini adalah orang yang dibuka telinganya ya, sehingga dia bisa mendengar Kristus dan perkataannya. So for these people, their ears were opened and they can hear Jesus and His words. Ya, berbahagia kita saudara kalau telinga kita juga sudah dibuka oleh Tuhan. So we are grateful that our ears have been opened by God. Tapi sekali lagi pertanyaannya ya, dengan telinga yang terbuka ini, apa yang saudara dan saya dengar? And once again, with these opened ears, what do you and I hear? Ya, apa yang saudara dan saya katakan setelah kita mendengar itu? What do you and I speak about after we hear? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hope that God may bless us all. Mari kita masuk dalam doa. Let us close in prayer. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Our Father in heaven, we are thankful for your words. Kiranya Tuhan memeteraikannya, seal your word di dalam hati kami. We pray that you seal your words in our hearts. Dan Tuhan mempertumbuhkan kami. And that you make us grow. Dan Tuhan menguduskan kami. And you sanctify us. Dan Tuhan menjadikan kami sebagai manusia-manusia pendengar yang lebih baik, pendengar firman Tuhan. And make us listeners of your words. Dan kami boleh menjadi pemberita-pemberita firman. And that we can also spread your words. Terima kasih karena kami sudah mengenal cerita salib Kristus. We thank you that we have heard about God's cross, Jesus' cross. Sehingga kami tidak perlu berdiam, kami tidak perlu berdiam diri. That we not only stay silent, tapi kami boleh memberitakannya. But that we can share it. Terima kasih Tuhan. We thank you, Father. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan. We pray for your people. Berdoa supaya Tuhan yang menjaga, memelihara, khususnya di dalam saat yang masih sangat tidak menentu seperti sekarang. And we pray for all, especially in this difficult situation. Tuhan menolong kami untuk tetap berani bersaksi. Please help us that we may also have the courage to witness. Dan iman percaya akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Our faith from you which never fails us. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. In Jesus' name we pray. Amen. Thanks. Amen.